Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya pada pertemuan ketiga, yaitu kuliah proyek aplikasi web, gitu ya. Nah, masih topik pada yang kita bahas meneruskan, yaitu kita akan menggunakan framework Laravel. Nah, di pertemuan 3 ini kita akan membahas tentang apa root di Laravel itu. Oke, pembahasan. Duh. Oke, pembahasan. Yang pertama adalah apa itu root, lalu cara kerja rute sederhana, rute menjalankan fungsi, kemudian rute dengan parameter, lalu rute dengan memanggil teks HTML, lalu rute dengan view, melihat route list. Mungkin kalau memungkinkan kita bisa juga beri contoh sederhananya untuk rute dengan controller. Oke, apa itu rute? Rute adalah merupakan salah satu fitur yang ada pada framework Laravel untuk mengatur setiap permintaan dari user. Lalu, jadi setiap URI yang akan diakses wajib didaftarkan pada rute. Tujuannya adalah memberi batasan view mana saja yang bisa diakses serta parameter apa yang disertakan ya untuk user gitu ya. Lalu rute juga menyediakan gateway ke dalam aplikasi. Nah, kerja HTTP akan menggunakan metode dan mengarahkan rute saat dipanggil. Misalnya, metode get oleh HTTP digunakan untuk mengambil sumber daya atau resource yang ada di dalam. Ketika kata kerja post HTTP digunakan untuk membuat sumber daya. Lalu delete untuk menghapus sumber daya atau put untuk memperbarui sumber daya. Jadi sumber daya masuk di sini bisa data, bisa berupa dokumen, bisa berupa proses gitu ya, proses-proses yang berkaitan dengan konten. Oke. Cara kerja rute di Laravel. Pada saat user membuka sebuah browser lalu menjalankan sebuah URL dengan mengetikkan nama hostnya, lalu kemudian ini dengan pakai lokal ya, port, lalu kemudian ditambahkan routing kemana gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya. Maka pada sistem Laravel dia akan membaca di file root, di daftar root gitu ya. Lalu kemudian bisa juga rute itu langsung ditujukan ke sebuah view. Lalu kemudian ditampilkan ke browser ya. Namun ada juga rute yang diarahkan ke controller. Lalu controller tersebut butuh beberapa data atau proses, dia mengambil dari model. Lalu model dia akan membutuhkan rekaman, baik itu akses yang membaca maupun akses yang memasukkan sesuatu atau menulis ke dalam model, lalu model akan diteruskan ke rekaman basis data atau database. Nah, kalau rekaman membaca biasanya dari controller di hasil dari pembacaan dari model dari database ini berupa record set gitu ya, sejumlah rekaman. Lalu kemudian dia akan diteruskan ke view gitu.
untuk ditampilkan di render ke view. Jadi data-data yang telah diambil lewat model dalam bentuk objek, lalu kemudian diurai, ditampilkan ke view, lalu diteruskan ke browser. Ini cara kerja secara berkaitan dengan model view controller atau MVC. Jadi beberapa framework itu untuk memproses atau melakukan proses itu tidak seperti kalau kita membuat program pakai PHP natif, ya, view langsung dipanggil atau modul langsung dipanggil, maka dia langsung menampilkan ke proses. Tapi kalau di framework itu harus melalui beberapa tahap, yang mana dia mengkaitkan dengan model view controller, ya. Jadi dipisahkan antara proses bisnis, tampilan, dan pengendalian proses. Nah, Laravel memiliki 3 kategori, yaitu sebenarnya di routing itu dicatat ada 3 file di sana. Ada file API PHP digunakan untuk menentukan rute untuk application programming interface. Jadi kalau kita nanti membuat web service dengan lewat routing API ini, jadi web service, terutama nanti kalau ada data-data yang akan diakses lewat URL, tapi hasil yang dikirim oleh server dalam bentuk format-format yang biasa digunakan, ya, menggunakan JSON. Lalu konsol PHP ini digunakan untuk menentukan rute untuk command line. Jadi sebetulnya di Laravel sendiri itu bisa mengakses resource yang ada di dalam lewat konsol. Nah, biasanya kalau komunikasi antar server itu tidak perlu harus lewat web gitu ya, bisa lewat command line, lewat konsol atau mode tag gitu ya. Nah, yang mungkin sering dipakai adalah web PHP, yang digunakan untuk menentukan rute aplikasi web. Jadi ada 3 ini. Jadi kalau kita menampilkan sebuah konten di dalam web kita, biasanya menggunakan lewat web PHP ini. Oke, lanjut. Cara kerja rute sederhana. Misalnya ini ada satu contoh. Nah, pada saat orang menjalankan localhost 8000 itu port. Terutama untuk server lokal kita arahkan localhost 8000 itu. Jadi sebenarnya merujuk pada cara kerja TCP/IP itu kan, akses itu bisa lewat IP, lewat nama domain, lalu lewat port apa. Nah, di sini pertama kali user lewat URL menjalankan localhost 8000 ini di root, routing, ini di root ya, root web. Lalu karena ini adalah bagian home itu yang halaman utamanya gitu, dia akan mencari file perintah yang ada di dalam root web, root get. Nah, get-nya itu garis miring, lalu function no name, tidak punya nama. Lalu dia return langsung ke view. View-nya namanya welcome .blip PHP. Nah, ini isinya seperti ini. Ini saya potong, cukup lumayan banyak juga. Nah, dari situ akan diteruskan sehingga nanti ditampilkan. Ya, yang kedua akan sesuai metode file root. Nah, misalnya dalam kasus ini akan cocok untuk mendapatkan metode istilah root atau akar URL, akan menjalankan fungsi yang terkait. Nah, fungsi memanggil file welcome, fungsi tersebut memanggil file view welcome .php. Fungsi kemudian memanggil fungsi view. Ini ada fungsi view dengan argumen welcome tanpa menggunakan .php. Jadi walaupun kita menyimpan datanya menggunakan welcome .php, maka cukup kita memanggil nama depannya saja.
Oke. Lalu bagaimana dengan root menjalankan fungsi? Root dengan menjalankan fungsi. Untuk mencoba, Anda bisa buka file root web, lalu tambahkan seperti kode berikut. Misalnya di dalam root web, misalnya kita akan, nah ini misalnya ada file, ada perintah, kita taruh di mana saja boleh. Nah, menurut ini sebuah kelas, titik 2 get. Ini nama root yang akan kita panggil lewat URL, lalu ini fungsi tanpa nama, lalu kemudian dia return apa kabar. Maka nanti cara memanggilnya adalah localhost nama itu webku, nah, dengan karakter yang mirip ya, harus sama nih, web kamu besar. Maka dia akan sistem akan mengarahkan ke root web, lalu root web akan mencari root ini, get ini, lalu kemudian dia akan di dalamnya akan menjalankan apa, misalnya apa kabar, seperti ini. Jadi yang ini adalah URL-nya, yang dalamnya ini adalah hasil informasinya. Nah, kebetulan di sini tulisan apa kabar ini langsung diperoleh dari fungsi return gitu. Kalau tadi kan contoh bisa memanggil file, bisa memanggil controller dan seterusnya. Oke. Nah, ini contoh berikutnya, ini misalnya saya mempunyai informasi 1 page, 2 page, 3 page. 1 page yang ke 1, nah, yang 2 page menampil yang kedua, yang 3 page yang ketiga. Maka cara pemanggilannya juga dengan cara seperti ini. Jadi ini yang saya lingkari ini cara pemanggilannya. Maka dia akan mengikuti nama domainnya apa. Kebetulan ini kita menggunakan localhost gitu ya. Nanti kalau menggunakan domain yang asli yang untuk publish ya disesuaikan. Oke. Rute dengan parameter. Nah, parameter itu dapat digunakan untuk memasukkan placeholder ke dalam definisi root. Nah, parameter yang disertakan ke dalam bentuk variabel yang dituliskan dengan cara nama variabel, tanda kurung dengan nama variabel. Misalnya di sini, ketika saya menambahkan perintah root dengan parameter, root get buku garis miring judul ini adalah parameter. Lalu fungsi judul ini nanti kalau diisi maka dia akan teruskan oleh fungsi dengan parameter. Maka berikutnya bagaimana untuk membuktikan bahwa parameter itu masuk ke dalam proses ya. Maka di sini ada mengambil nilai dari judul ketika diisi oleh user. Nah, buku judul adalah termasuk buku muter. Nah, kalau kita lihat dari hasil tersebut dengan perintah misalnya nih untuk menguji ya, jalankan buku. Nah ini buku PHP, ini buku PHP masih buku PHP. Hasilnya seperti berikut. Nah, misalnya ini kalau kalian lihat gambar ini buku garis miring buku PHP ini parameternya. Maka buku PHP ini nanti akan dipanggil ke sini. Ini buku ini URL, ini parameternya. Lalu parameter ini diteruskan ke sebuah function ini. Lalu kemudian nanti ya dimasuk dalam proses ini. Yang saya cetak tebal itu tadi sama dengan yang nah ini B ini cetak tebal di sini gitu ya. Jadi maka saya akan tunjukkan bahwa nilai itu diambil dari parameter gitu. Oke. Nah, sekarang setelah memanggil dengan parameter bisa memanggil langsung teks HTML, HTM atau HTML. Caranya dengan menambahkan fungsi anonim tak bernama dengan mengembalikan nilai return nilai teks. Nah, misalnya root get. Nah, get-nya adalah root ini, root tidak ada sebutan yang lain. Function return karena ini nilai HTML maka di dalam PHP itu dianggap tag. Nah, tag maka ada petik awal dan petik akhir. Selamat belajar Rafael. Ini ada titel cobalah Rafael. Kalau kita lihat di sini ada titel cobalah Rafael tumbul sini. Selamat Anda belajar Rafael. Tumbul tampil di sini. Nah, saya kira
sebelum kita membuat program yang cukup besar gitu, kita harus memahami ini dulu, karena kadang-kadang ketika kita membuat program terus dijalankan terus error, nggak tahu caranya, padahal kita harus melalui beberapa setting-setting yang harus dilengkapi gitu. Kalau tidak ya nanti tidak akan bekerja gitu. Oke. Kemudian root view. Dalam pola model view controller, view juga bisa langsung dipanggil lewat kelas root atau lewat controller. Nah, untuk mencoba, buatlah misalnya ini ada file sederhana, kemudian simpan ke direktori resource view. Nah, ini resource, lalu ada view, lalu seperti pada program berikut. Misalnya saya akan membuat root view 1, lalu kemudian dengan function return view make. Nah, view ini kelas make sederhana ini sebetulnya file view. Lalu kemudian kita akan buat seperti ini, sederhana PHP. Ini tampilan sederhana ya, HTML dan seterusnya kita simpan di sini. Maka secara otomatis ini juga bisa dituliskan dengan sederhana bleed PHP. Menggunakan bleed. Oke, lalu kemudian nanti hasilnya cara memanggilnya seperti ini, maka tulisannya seperti ini. Coba Laravel sederhana. Oke, lalu melihat root list itu dengan menggunakan command line. Jadi Anda harus keluar ke DOS prompt atau ke shell kalau di Linux. Kalau di Windows pakai DOS prompt, pakai change directory, masuk ke project Anda. Setelah masuk ke project Anda, ketikkan PHP artisan root list. Nah, ini pengertian mengenai artisan nanti kita bahas sendiri ya. Maaf, ini bukan artisan. S-nya enggak ada, ini salah tulis saya. Nah, ini yang benar ini ya. PHP artisan root list. Nanti akan muncul. Jadi yang kita buat tadi misalnya ada buku judul. Nah, view. Nah, ini yang kita buat. Ini adalah domain. Kalau kita ngakses ke sebuah domain, kalau kita pakai localhost, ini metodenya get dan head. URL-nya ini cara memanggilnya. Lalu kalau ada nama, lalu actionnya closure-nya apa gitu, lalu middleware ini pengakses lewat apa, lewat web, mengaksesnya lewat web, lewat API, lewat API dan seterusnya. Nanti kalau kita membuat apa yang kita akses itu butuh security ya, harus login dulu dan sebagainya. Oke, mungkin kita bisa coba langsung saja ke praktek gitu ya. Nah, letak root itu ada di file root ini, lalu kemudian web PHP. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan perintah ya. Root get. Nah, lalu kemudian kita kasih tag misalnya hello. Nah, lalu kemudian fungsi tanpa namanya, dan kemudian kita tambahkan tag 2. Nah, lalu return tag ini, lalu kemudian misalnya kita kasih H1, H2 ya. Hello world. Nah, ini berakhir titik koma, ini titik koma. Oke, kita simpan. Ini dengan nama root hello. Coba kita jalankan servernya. Oke. Hello.
ini masih ada kesalahan route, ini salah tulis ya. Route. Oke, kita ulangi lagi, refresh. Nah, ini udah muncul hello world gitu ya. Nah, hello world. Jadi ini adalah ininya. Lalu ini apanya membuat tulisannya gitu langsung tampil dengan tag yang dari sini. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita akan membuat root-nya memanggil sebuah file view. Kita buat file view di sini. Misalnya PHP gitu ya. Nah, echo. Nah, misalnya kalau di ini bisa pakai echo, bisa pakai ini, ya udah pakai echo aja. Oke, H2. Anda memang hebat. Hebat, H2. Oke. Tag nomor. Oke, kita simpan. Nah, kita simpan ke dalam resource, lalu view, lalu kita beri nama hebat titik lead titik php. Oke. Nah, echo Anda memang hebat. Oke. Sekarang cara memanggil lewat sini. Ini saya copy aja. Copy. Taruh di bawahnya. Saya ganti, saya tambahkan hebat. Lalu ini filenya hebat juga, hebat. Oke, kita simpan. Kita panggil lewat ini. Coba hebat. Oke. Nah, Anda memang hebat. Nah, ini cukup mudah gitu kalau kita tanpa apa-apa gitu ya. Tanpa apa-apa gitu. Nah, bagaimana dengan kalau kita menggunakan controller? Nah, tapi syaratnya kita harus punya controller dulu. Kita punya controller dulu. Nah, untuk membuat controller kita harus masuk ke DOS/PROM dulu, cmd. Oke, kita masuk ke data, lalu kita masuk ke kuliah. Habis kuliah apa tadi? Di dalamnya ada cd proyek underscore web. Nah, kita di sini masih ada lagi project 1. Nah, project 1. Nah, kita mau bikin controller PHP artisan mic controller. Nah, kita buat dengan huruf besar, coba controller. Nah, ini kalau kita ingin tambah ada crudnya, tambahkan strip resource. Oke, kita tekan enter. Salah tulis ya, bukan row ya, resource. Oke. Nah, sekarang udah jadi controllernya, lalu kita buka. Oke, kita buka file controller tadi. Controller itu diletakkan di app http
Nah, coba controller. Nah, kita nggak buat program, langsung ada di sini. Nah, lalu kemudian di sini juga kita bisa tuliskan misalnya ini PHP toh, echo coba. Oke, titik koma. Oke, kita simpan. Nah, lalu kemudian bagaimana cara memanggil lewat web? Nah, untuk memanggil controller tadi kita bisa menggunakan root. Nah, lalu kemudian titik 2 resource. Nah, resource. Kemudian nanti pemanggilannya pakai apa? Ya, kalau kita beri nama coba. Oke, lalu dengan perintah coba begini. Lalu kemudian nanti kontrolernya apa namanya? Saya coba controller. Coba controller. Nah, ini titik koma gitu udah. Terus kita simpan ya. Kita simpan. Coba kita jalankan. Nah, tadi memanggilnya coba. Oke. Nah, ini coba-coba gitu ya. Nah, kalau controller tadi memanggil view berarti kita akan siapkan view-nya. Oke. Nah, kalau misalnya ini nanti memanggil sebuah view. View-nya namanya index. Ya, view-nya namanya index atau yang lain. Berarti kan tinggal ketikkan return. Lalu kemudian view. Lalu kemudian view-nya itu di dalam folder coba. Coba titik index. Index. Oke. Kayaknya cuma seperti itu. Oke, lalu kita buat file index. File index tadi. Nah, kita buat di sini file baru. Menggunakan new. Oke. PHP. Oke, lalu kemudian selamat belajar PHP. Nah, ini kalau misalnya mau kita headingnya satu biar kelihatan gede. Oke, lalu kemudian kita simpan. Shift S view, lalu kemudian kita beri folder namanya coba. Nah, di dalam folder coba ini kita beri nama index bleed .php. Jadi kenapa pakai bleed? Nanti kalau misalnya kita memanfaatkan perintah-perintah menampilkan menggunakan bleed itu support gitu ya. Nah, ini untuk bleed itu apa nanti kita bahas sendiri. Oke, kita simpan. Selamat belajar PHP. Oke. Nah, kita simpan. Lalu kita coba tadi namanya index. Coba. Ini kalau kita jalankan gitu dia akan langsung. Nah, di sini ketika orang menjalankan atau user menjalankan coba ini maka diterima oleh perintah resource ini. Nah, dia akan mengarahkan ke controller. Lalu controller karena tadi biasanya kalau diketik tanpa ada parameter apa-apa itu dia akan diterima oleh action index atau fungsi index ini. Index ini dia akan melempar ke view, memanggil view dengan folder coba. Jadi view index ini saya letakkan di folder, nah itu view coba index bleed. Nah, di situ.
Nah, ini masih mengenal perintah-perintah yang berkaitan dengan get ya, masih get. Nah, nanti kalau kita lihat di sini melihat routingnya seperti apa. PHP artisan route list. Oke. Nah, ini kita lihat apa yang kita buat tadi. Nah, ini ada coba index, coba store. Nah, ini karena kita menggunakan perintah resource tadi, maka dia support atau di Laravel itu routingnya sudah defaultnya ada index, store. Nah, index itu untuk halaman tadi depan, lalu store menyimpan, create itu membuat form atau masukkan, lalu show itu menampilkan detail, lalu update itu menyimpan dengan posisi mengubah, lalu destroy itu menghapus, lalu edit itu seperti create. Jadi kalau create kan baru, kalau edit membaca terus ditampilkan. Nah, ini tadi saya ada hebat, hello, nah, closure dan seterusnya, ini web semua. Jadi di sini tentunya nanti pada saat kita akan membuat indeks itu diletakkan di folder view titik index. Nah, jadi coba ini folder coba titik indeksnya file, coba store dan seterusnya. Atau coba ini sebetulnya berkaitan dengan URI-nya, itu ini namanya gitu ya. Kalau namanya ini URI-nya ini. Nah, itu jadi untuk hari ini memahami tentang waktu routing gitu. Nanti selanjutnya coba kita akan meneruskan bikin model dan controller. Nah, Anda sudah siapkan dulu untuk rancangan-rancangan tabelnya. Nanti kita lanjutkan ke bagaimana membuat CRUD dulu ya, update, delete, insert, read-nya. Oke, demikian yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya kira yang ringan-ringan saja lah. Nanti kalau Anda terlalu berat malah nanti supaya bisa lebih fresh gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa bertanya lewat WA atau lewat forum atau bisa lewat komentar yang ada di YouTube ya. Tapi selain itu Anda juga bisa membaca tutorial, cukup lumayan banyak yang orang buat gitu. Ya, tutorial seperti ini ya. Saya kira untuk kali ini cukup sekian dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.